Halo Sobat Komsos, kita berjumpa kembali di Bisik Bincang Asik bersama Komisi Komsos Keuskupan Bandung. Sobat Komsos, selamat Natal. Kita tepat sekali nih. Pastor Faustinus juga selamat Natal. Selamat Natal, Pak Steve. Kita tepat sekali hadir tanggal 25 Desember. Baik, Pastor. Pas hari Natal. Hari Natal. Gimana nih Pastor, merayakan Natal di mana nih Pastor? Pasti di Bandung. Pasti di Bandung. Pasti ya? di Bandung. Hampir setiap tahun di Bandung. Bersama para frater. Bersama para frater dan para pastor. Iya. Iya. Pastor, banyak orang yang bertanya, di Katolik itu kok katanya nggak boleh merayakan Natal sebelum tanggal 25. Kenapa itu, Pastor? Sebelum tanggal 24 malam ya. 24 malam ya. Baik, Pak Steve. Saya rasa bukan soal boleh atau tidak boleh ya. Tapi pertama-tama apakah kita menyadari atau mengetahui seperti apa perayaan khusus di dalam gereja Katolik berkaitan dengan perayaan Natal ini. Kan itu yang lebih penting gitu kan. Iya. Nah, kenapa ya dalam tanda kutip ya tidak boleh merayakan Natal sebelum tanggal 24 malam itu? Karena kita itu dalam gereja Katolik perayaan Natal itu harus diawali dengan persiapan. Ya, persiapan. Kan yang kita sambut adalah sosok yang sangat luar biasa, sang penyelamat, firman yang menjadi manusia. Maka ada persiapan dong, ya kan? Nah, persiapan ini yang disebut dengan masa Advent, ya kan? Nah, kalau kita melihat sejak gereja awal loh, sejak gereja perdana, ya, sejak berdirinya gereja, nah sudah ada tradisi bahwa persiapan itu dibagi dua. Maka kalau kita lihat kalender Katolik itu juga sama, dibagi dua persiapan itu, mulai dari minggu pertama Advent sampai tanggal 16 Desember. Ini yang namanya persiapan panjang. Persiapan panjang apa isinya di sini? Yang dihayati adalah kita mempersiapkan diri untuk menyambut, menyongsong ya Yesus Kristus yang datang kedua kalinya pada akhir zaman sebagai hakim. Maka bacaan-bacaan mengarahkan kita ke sana. Lalu mulai dari tanggal 17 sampai tanggal 24 itu persiapan pendek. Oh, ada persiapan pendek. Persiapan pendek. Nah, bacaan-bacaan di dalam 17 Desember sampai 24 mengarahkan kita bahwa Yesus lahir. Jadi kita merayakan Yesus yang lahir pada hari Natal. Jadi mau mengatakan bahwa perayaan Natal kita itu bukan sekadar peringatan atau ada orang yang mengatakan ulang tahunnya Yesus. Bukan begitu. Tetapi justru kita juga memikirkan apa yang sudah lampau, kelahiran Yesus 2000 tahun lebih yang lalu, tetapi juga pada masa sekarang seperti apa keadaan kita dan bagaimana kita membiarkan diri kita untuk supaya Yesus lahir dalam kehidupan kita dalam gereja dan nanti. Ya, kalau Yesus datang untuk kedua kalinya sebagai hakim pada akhir zaman. Nah, ini apa makna dari perayaan Natal. Maka kalau kita menyadari ini, oh berarti saya sekarang masa persiapan. Jangan merayakan Natal, masa langsung itu kan? Saya betul. Saya mempersiapkan diri saya. Berarti saya melihat, merefleksikan, mengubah diri saya. Yesus mendekati saya, mendekati manusia. Masa saya tidak mempersiapkan diri? Itu pasti. Karena kalau kita juga ini kita bicara merayakan hari ulang tahun gitu. Misalnya kita lahirnya itu ulang tahunnya tanggal 20, tapi kemudian dirayakan tanggal 18 kan banyak bilang pamali. Nggak boleh katanya. Nggak boleh kan gitu ya, seperti itu. Tapi yang tadi Pastor bilang itu bahwa Natal itu tidak merayakan ulang tahun lahirnya Yesus ya. Tidak hanya itu, tapi lebih dari itu. Lebih daripada itu. Bahkan perayaan kita itu bukan soal pesta pora. Tapi perayaan yang dimaksud oleh kita itu adalah bahwa kita bersukacita karena firman menjadi manusia. Berarti Allah menjadi manusia mendekati kita. Jadi Allah itu bersama-sama kita, maka disebut dengan Immanuel. Allah bersama kita, Tuhan bersama kita. Jadi dia tidak di atas terus, tapi justru bersama kita. Nah, ini yang membuat kita bersukacita, dan itu juga yang ada dalam pesan Natal KWI bersama dengan PGI. Itu bahwa yang lahir itu adalah sang penebus.
Iya, iya, betul. yang harus kita ikuti, yang harus kita teladani. Nah itu pasti. Iya, jadi kita tidak sekedar merayakan Natal seperti layaknya kalau kita ulang tahun seperti itu ya, bukan seperti itu kan. Seperti itu. Nah kemudian ya, kita juga sering dikatakan Yesus lahir di dalam hati kita. Nah, memangnya Yesus akan lahir setiap tahun gitu? Ada orang yang bertanya begitu loh, Pastor. Emang Yesus itu tiap tahun akan lahir lagi di hati kita? Ya sebenarnya begini, Pak Steve. Kalau kita menerima baptisan pun, nah kita juga dilahirkan kembali kan? Masa kita sudah lahir tapi dilahirkan kembali? Ini kan soal makna. Bahwa bisa dikatakan Yesus lahir dalam diri saya, dalam keluarga saya, kalau seandainya saya berubah. Kalau seandainya saya berhasil memperjuangkan kesetiaan saya di dalam ajaran Kristus. Berarti kan Yesus lahir dong. Berarti dia mempengaruhi hidup saya. Dia ada bersama saya. Dia sungguh bersama dengan saya. Dan saya bersama dengan dia. Nah itu berarti Yesus lahir itu ya. Bahkan setiap kali kita merayakan Ekaristi, berarti kita menyambut Yesus. Dan bisa Yesus lahir dalam kehidupan kita. Karena dia mengubah hidup kita. Karena yang kita sambut tubuh dan darahnya yang notabene adalah sumber dan puncak seluruh kegiatan orang Kristiani ya, kehidupan Kristiani. Ekaristi itu maka pusat kehidupan kita. Nah itu pasti. Jadi mau mengatakan ini lahir, bukan lahir dalam arti harafiah ya. Tapi betul. Ini soal pemaknaan dan soal iman kita bahwa Yesus mempengaruhi, mengubah seluruh hidup kita ya, supaya kita terarah kepadanya. Nah itu pasti. Nah, kemudian juga Natal itu kan selalu dirayakan tanggal 25 Desember. Ada beberapa orang yang mengatakan kenapa harus tanggal 25? Kan di kitab suci nggak ada nih Pastor, ditulis secara gamblang bahwa tanggal 25 Desember Yesus lahir. Nah, kenapa itu dengan begitu meyakinkan ditetapkan tanggal 25 Desember. Bahkan ada yang menghitung-hitung katanya ini sebetulnya Yesus lahirnya bulan Maret bukan bulan Desember katanya seperti itu. Nah kira-kira gimana nih Pastor sebetulnya? Baik Pak Steve. Pertama kalau kita melihat tradisi merayakan Natal di dalam gereja pada tanggal 25 Desember itu sudah berlangsung sejak gereja awal. Iya. Lalu ini misalnya, kita bersyukur karena ada bapak-bapak gereja atau ada juga para paus yang meninggalkan manuskrip atau dokumen kepada kita. Saya ambil contoh misalnya ada seorang santo namanya Hippolytus dari Roma. Beliau ini pernah menjadi seorang paus dalam gereja Katolik. Tahun berapa itu? Menjadi paus pada tahun 200-an itu ya. 200-an. Tapi dia pernah menulis pada tahun 204. 204 itu berarti baru ya, berarti abad kedua gitu ya. Lalu dia menulis begini. Yesus Kristus Tuhan kita, Sang Juru Selamat kita, lahir pada 25 Desember. Lahir pada 25 Desember. Dengan kata lain kalau kita lihat-lihat, berarti tidak mungkin tidak punya dasar dia kan? Betul. Dia berarti dia mendengarkan dari bapak-bapak gereja, atau mungkin dari para rasul, atau dari murid para rasul. Maka kalau kita melihat orang pertama, salah satunya yang menyatakan itu adalah Paus Santo Hippolytus, bahwa perayaan Natal tanggal 25. Lalu ada tadi Pak Steve mengatakan, tidak ada dalam kitab suci. Iya. Begitu ya. Iya kan gitu. Nah memang kalau begini, kita itu kan harus membaca tafsir kitab suci. Ya kan. Nah memang ada ahli-ahli tafsir. Salah satu contoh yang kita bisa ambil misalnya, yang menafsirkan Lukas bab 1. Ini menarik Pak Steve. Yang menariknya itu begini. Di dalam Lukas bab 1 itu ada data mengenai kelahiran Yesus. Dan kalau dihitung-hitung nanti pas itu. Pada bulan Desember. Dan kurang lebih tanggalnya 25 Desember itu. Karena ahli tafsir itu menelusuri sesuai dengan fakta-fakta historis juga. Saya ambil contoh. Di dalam Lukas bab 1 ayat 5. Dikatakan di situ. Pada masa Raja Herodes di Yudea. Berarti ada orang di situ, raja. Bisa dicek berarti tahun berapa itu kan? Si Herodes itu. Lalu di Yudea itu juga bisa dilihat
Pasti ada data historisnya di sana. Nah, lalu sejumlah rombongan Imam Zakaria dari rombongan Abia. Berarti disebut tokoh-tokoh kan? Kan salah satu parameter yang harus diperhitungkan kalau melakukan penafsiran kitab suci, siapakah tokoh yang muncul di situ dan tempatnya di mana, gitu ya. Lalu orang-orang yang terlibat melakukan pelayanan di Bait Allah. Pada saat dia melakukan pelayanan di Bait Allah, maka malaikat Tuhan ya menampakkan diri kepada istrinya Elizabeth bahwa dia akan mengandung. Ya kan? Iya. Ya, berarti pertanyaannya kapan ini terjadi kalau begitu? Iya. Sudah disebut tadi orang-orang Imam Zakaria punya istri yang namanya Elizabeth, mandul, tidak punya anak. Malaikat menampakkan diri kepada dia bahwa akan mengandung walaupun mandul dan masa tua. Lalu ada namanya Abia. Maka kita rujuk ahli tafsir itu mencari ini Abia itu siapa? Lalu dicarilah di Perjanjian Lama. Itu kan? Karena pada zaman Yesus kan berdekatan dengan Perjanjian Lama juga kan begitu. Betul. Rupanya Abia ini, rombongan Abia ini merupakan kumpulan keluarga yang memang secara bergantian melayani di Bait Allah. Ada 32 keluarga. Secara bergantian melayani di Bait Allah itu, di Bait Suci. Nah, rombongan Zakaria ini dari rombongan Abia itu di urutan ke-8. Oke. Lalu masing-masing keluarga itu melayani selama 1 minggu di Bait Suci. Dan mereka melayani 2 kali dalam setahun. Kalau dihitung-hitung dengan jumlah 32 keluarga, lalu Zakaria ke-8, maka ditemukan terjadi antara 17 September sampai 8 Oktober, atau katakanlah mulai dari September sampai Oktober itu rentangnya, minggu pertama kan rentangnya begitu. Lalu di dalam Lukas itu dikatakan Elizabeth selama 5 bulan tidak menampakkan diri. Artinya sejak diberitahu oleh malaikat bahwa dia mengandung, maka tidak mengandung. Berarti selama 5 bulan dia tidak menampakkan diri, berarti usia kandungannya 5 bulan. Nah, berikutnya ada berita lain bahwa ada pemberitahuan Maria mengandung dari malaikat. Pada bulan ke-6 kandungan berarti Elizabeth. Malaikat menampakkan diri kepada Maria bahwa dia mengandung. Berarti itu bulan ke-6. Tadi terjadi pelayanan di Bait Suci bulan September. Kita hitung September ya. Lalu Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Berarti bulan ke-6 itu ketika malaikat menampakkan diri kepada Maria bahwa dia mengandung, itu terjadi bulan Maret. Maret itu Maria mendapat kabar. Mendapat kabar dan mengandung juga. Langsung. Mengandung itu mengandung dari Roh Kudus kan begitu. Bulan Maret Maria mengandung. Berarti kandungannya berapa bulan? 9. Hitung saja berarti. Benar. Kan? Desember. Desember kan? 12 kan? Iya, betul. Bulan 12 berarti bulan Desember. Nah, lalu secara spesifik lagi tanggalnya berapa? Nah, memang ahli tafsir itu menemukan tanggal 25 itu. Walaupun nanti ada beberapa bapak gereja yang mengatakan ada juga alternatif lain atau spekulasi lain bahwa terjadi pada 6 Januari. Karena tadi antara September itu. Maka di timur itu kelahiran Yesus pada Januari itu ya. Tapi kan berdekatan itu. Jadi kalau meleset sedikit pun kurang lebih bahwa Yesus lahir di situ gitu ya. Tapi menurut saya hal yang sangat penting Pak Steve bukan soal tanggalnya, tapi fakta bahwa Yesus lahir di dunia. Itu yang lebih penting. Berarti Firman menjadi manusia. Manusia lahir dari seorang manusia yang bernama Maria, dan kelahirannya itu ada pesan di sana. Apa pesannya? Di palungan. Bukan dalam kemewahan, tetapi dalam kesederhanaan. Berarti Tuhan kita lahir dalam keterbatasan. Mau mengatakan sebenarnya, saya mau bersama kalian loh. Saya mau bersama manusia. Allah itu tidak lagi di atas,
tapi di tengah manusia. Sama apa namanya itu, menyamakan dirinya dengan manusia walaupun tidak sama. Ya, terutama dalam hal dosa. Yesus itu tidak berdosa. Nah, jadi itu yang harus kita hayati. Jadi kalau kita merayakan Natal, ini yang lebih penting. Bukan hanya sekedar mencari otentiknya seperti tanggal apa ya itu. Betul. Walaupun kalau dari ilmu tafsiran kata suci ada. Iya betul. Gitu. Jadi tidak sembarangan juga. Itu Pak Steve. Iya. Menarik ya. Ya mudah-mudahan lah Pastor. Dengan cara seperti ini umat juga tidak lagi ada keraguan. Walaupun kita kembali lagi menekankan tanggal itu bukan menjadi sesuatu yang sangat penting itu ya. Penting. Bukan. Tapi yang lebih penting adalah bahwa Yesus lahir, sang penyelamat kita, kan begitu. Ya. Nah, Natal itu Pastor selalu identik dengan holiday season kan. 25 Desember, kemudian 1 Januari, tahun tutup tahun. Itu penuh dengan pesta-pesta ya, kemeriahan-kemeriahan seperti itu. Nah, kadang-kadang kita itu sebagai umat Katolik juga sudah hilang nih esensi perayaan Natal yang sesungguhnya. Kita lebih banyak kan akhirnya, Natal mau liburan ke luar negeri, nanti Natal kita ngadain pesta di hotel mana dan sebagainya. Nah sebetulnya apa sih yang harus kita maknai dalam perayaan Natal itu, Pastor? Ya, baik Pastor, ya seperti yang sudah saya singgung tadi ya. Mungkin kita terkecoh dengan istilah perayaannya. Nah itu, ya. Barangkali kalau kita mendengarkan kata perayaan, maka yang kita bayangkan adalah di sana ada pesta pora, ada rekreasinya, lalu dekorasinya harus meriah, lalu kita mendapatkan hadiah atau memberi hadiah kepada orang lain, itu ya. Lalu kita sibuk dengan itu. Lalu kita mendekor rumah kita begini dan begitu, itu ya. Lalu begitu saja. Jangan lupa bahwa yang lebih utama dalam perayaan Natal adalah kita menyambut sosok yang luar biasa, pribadi yang luar biasa. Siapakah itu? Yesus. Yesus yang adalah penyelamat kita. Dan kelahiran Yesus itu berarti perwujudan pewahyuan Allah bahwa Dia mengutus putranya ke dunia. Diwujudkan sungguh-sungguh oleh Tuhan Allah, oleh Allah Bapa. Nah, semestinya yang kita hayati adalah pribadi orang ini, pribadi Yesus ini yang menyelamatkan kita. Maka pertanyaan, kalau Yesus lahir, lalu Dia bersama dengan saya sekarang, lalu saya tidak memperbaharui diri saya tidak menyambutnya, saya tidak bersuka cita secara iman, secara rohani, lalu saya sudah menyanyiakan waktu itu. Tuhan berusaha mencari kita, mendekati kita, tapi kita tidak peduli. Kita mengabaikan. Nah ini kan berarti suatu kesia-siaan bagi kita gitu kan. Nah mestinya lah ini yang kita harapkan. Oke, bagus kalau sebenarnya kita merayakan Natal dengan tadi rekreasi itu bagus. Tapi jangan hanya sampai di situ. Ya, kalau misalnya saya di Roma dulu ya, waktu saya di Generalat kami di OIC itu, lalu kami merayakan Natal dengan sederhana. Apa itu? Kami masak bersama. Ya kan? Lah misalnya pagi hari itu masakan Indonesia. Siang hari masakan dari Kongo. Lalu malam hari masakan dari Belgia, yaitu dari Eropa atau dari Amerika, kan begitu. Tapi sebelumnya kami sudah ada persiapan. Masa Advent itu kami juga mempersiapkan diri. Kalau Yesus datang memperhatikan manusia, memperhatikan kita, kami juga memaknai Natal, perayaan Natal, kami memperhatikan sesama kami. Maka pada waktu itu misalnya, saya tidak hanya sekadar memberikan hadiah kepada pastor lain, tapi saya lihat apa kebutuhannya. Ya kan? Lalu nanti saya sisihkan uang saku saya belikan sesuatu kepada dia, tetapi dia butuhkan yang saya beri itu. Nah ini lebih penting. Jadi kita memaknai Natal dengan sesuatu hal yang bermakna, bukan hanya yang rekreatif, Pak Steve. Tetapi sesuatu hal yang bermakna, bernilai, dan itu membantu penghayatan kita sebagai orang Kristiani, orang Katolik, gitu ya. Itu Pak Steve. Karena terus terang memang karena mungkin kondisi zaman dan sebagainya. Jadi selalu kalau pemikiran orang itu terhadap Natal itu yaitu kemana kita pergi, kita mau merayakan pesta apa dan sebagainya. Bahkan sekarang di keluarga-keluarga juga kan merayakan Natal sudah banyak yang tidak bersama-sama lagi. Anak dengan teman-temannya, suami istri dengan kolega-koleganya dan sebagainya, seperti itu gitu. Nah, menurut saya ini yang harus kita sadari juga, Pak Steve. Kan Yesus itu lahir
dalam keluarga yang sederhana. Ya. Ya, tetapi Yosef dan Maria pada waktu itu tidak saling memisahkan diri, tapi mereka berkumpul. Ya. Bahkan para gembala itu juga mengunjungi. Ya. Jadi lalu orang Majus juga mengunjungi. Justru orang-orang yang tadinya tidak bersama-sama dengan Maria dan Yosef, lalu melihat tanda dari langit, ada bintang, lalu mengatakan, oh iya lahir sang juru selamat. Marilah kita cari di mana dia, kita kunjungi. Nah, bagaimana kita sebagai keluarga? Kalau kita memaknai Natal misalnya saat kita berkumpul, saat kita berdoa, saat kita berdamai, saat kita menata hidup kita kembali, kan bagus sekali itu Pak Steve. Iya betul. Bahwa kelahiran Yesus itu mengubah kita secara personal, mengubah kita secara komunal dalam arti keluarga tadi. Maka kita mohon atau kita panggil juga keluarga-keluarga kita, keluarga-keluarga Katolik supaya merayakan Natal dalam kebersamaan. Harus selalu diingat ya bahwa dalam gereja Katolik itu keluarga itu adalah gereja mini kan? Iya betul. Ya mestinya apa yang dirayakan di gereja itu juga kita rayakan di keluarga. Di dalam keluarga. Kalau kita rayakan Natal di gereja, ya di bangunan sana, kita juga harusnya rayakan di dalam keluarga. Nah ini yang lebih penting pasti. Nah kemudian apakah kalau kita ikut misa malam Natal itu sudah sama dengan kita mengikuti misa hari Natalnya sendiri? Jadi artinya kalau udah malam Natal saya ke gereja, nggak usah lagi nih nanti Natalnya ke gereja, kan sama aja atau ada perbedaan, Pastor? Nah, begini Pak Steve, itu di dalam kitab hukum kanonik, Kanon 1246, dikatakan di sana bahwa kelahiran Kristus merupakan pesta wajib primordial. Mau mengatakan ini hari raya. Hari raya besar bagi kita. Hari raya wajib. Maka perlu kita rayakan sebagai orang Katolik. Dan ini harus menjadi perayaan seluruh gereja. Nah sebenarnya Pak Steve, memang ini di dalam kalender kita, bahasa Indonesia itu tidak begitu kelihatan. Maka kalau merayakan Natal itu ada 4 misa sebenarnya Pak Steve. Ada 4 misa? Ada 4 misa. Nah, misa yang pertama disebut dengan Ad Missam in Vigili. Berarti itu misa vigili atau berjaga-jaga atau persiapan. Nah itu biasanya terjadi pada sore hari sebelum perayaan malam Natal tanggal 24 itu. Oh sebelum ya? Ya sebelum malam Natal ya itu ya. Lalu ada yang kedua yang disebut dengan Ad Missam in Nocte. Berarti misa malam Natal. Berarti 24 malam. Oke. Lalu misa yang ketiga yang disebut dengan Ad Missam in Aurora. Nah, aurora itu kan berarti matahari terbit atau terang, berarti misa fajar. Ya kan? Pas matahari terbit itu misa fajar, berarti pagi-pagi banget itu ya. Lalu misa yang keempat yang disebut dengan Ad Missam in Dir. Nah, Ad Missam in Dir itu berarti misa pagi atau siang. Ya kan? Nah, kalau kita di sini di kalender ini berarti tanggal 24 malam itu disebut hari raya Vigili Natal. Padahal dilakukan malam hari. Kalau besoknya tanggal 25 disebut dengan pertama itu adalah misa fajar. Lalu misa siang. Ya, lalu nanti ada juga misa sore itu ya. Nah, oke. Berarti sebenarnya kalau kita klasifikasi misa Vigili Natal itu berbeda dengan misa yang 3 tadi itu. Misa apa namanya itu malam Natal, lalu misa fajar dan misa siang atau pagi hari gitu ya. Nah itu berbeda. Nah yang sama itu adalah misa malam Natal, misa besoknya tanggal 25, misa fajar dan misa siang itu sama. Itu sama. Maka karena di dalam kalender kita itu adalah tanggal 24 malam itu disebut dengan hari raya Vigili Natal, maka mestinya kita tetaplah mengikuti besoknya tanggal 25. Karena berbeda, bacaannya pun berbeda Pak Steve. Kalau Vigili Natal itu bacaannya tentang silsilah Yesus. Gitu ya. Nah, nanti kalau misa-misa yang lain mengenai kelahiran Yesus atau para gembala mengunjungi bayi Yesus kan begitu. Nah, memang sebaiknya
kan tidak rugi juga pasti kalau kita Iya. yang kita rayakan Iya, apa betul, Yesus betul, Kristus betul, yang betul. lahir. Lalu kita menerima tubuh dan darah Kristus kan? Iya, Kita iya. menerima Ekaristi ya, Aha. tubuh Kristus. Padahal kita meyakini bahwa Ekaristi itu sebagai sumber dan puncak seluruh kehidupan Kristiani. Ya, saya rasa ini justru sering mungkin kita mengikuti Natal malah lebih bagus. Walaupun ya, kalau sama sekali tidak memungkinkan, jangan juga merasa bersalah atau berdosa karena tidak mengikuti semuanya. Tidak perlu juga. Hanya sekali di antara 4 ini juga mengikuti, nggak masalah. Kalau memang itu memang tidak memungkinkan, kan begitu. Iya. Gereja kita itu bukan gereja yang suka menghukum. Iya. Benar. Iya. Tetapi justru gereja kita itu adalah gereja yang selalu memberi penyadaran, ya, penyadaran kepada kita bahwa ini hak kita loh, bukan kewajiban kita kan sebenarnya kan. Ini hakmu, ya. Itu mah hari raya yang besar. Nah itu silakan terima tubuh dan darah Kristus. Iya. Itu Pak Stef. Iya. Jadi yang misa vigili itu, Pastor, walaupun di gereja kita kan kadang-kadang ada yang dari sore nih, ada yang jam 3 sore sudah ada misa malam Natal. Lalu ada yang jam 7 malam, ada yang jam 10 malam, ada yang bahkan yang jam 12 malam. Itu masih sama ya berarti itu disebut. Kalau di konteks kita di Indonesia disebut dengan Hari Raya Vigili Natal. Vigili Natal. Berarti boleh 1 kali aja mengikuti itu. Iya. Karena tapi sama itu. Sama itu. Ya. Kalau kita di Indonesia itu memang hanya 2 kategori itu, Vigili Natal dan perayaan Natal besoknya itu tanggal 25. Ya berbeda dengan kalau di Eropa atau di tempat-tempat yang memang sangat kuat kekatolikan itu ya. Gitu. Itu Pak Stef. Nah, terus ada pertanyaan begini, Pastor. Boleh nggak menikah di hari Natal? Ya. Tepat tanggal 25. Maksudnya supaya ingat terus nih hari perkawinannya. Ya. Nah, begini Pak Stef, memang tidak ada larangan. Ya, tidak ada aturan yang melarang itu. Nggak ada kan? Nggak ada. Lalu yang harus dicatat juga bahwa pada masa Natal itu dimungkinkan merayakan perkawinan. Karena nuansanya adalah sukacita juga. Ya. Tapi ya ini tak ada tapinya ya. Memang harus kita perhitungkan. Namanya Natal 24 malam sama 25 itu hari raya. Hari raya besar. Iya. Ya memang gereja hanya mengatakan sebaiknya. Jangan pada tanggal itu ya. 24 malam sama 25 besoknya. Sebaiknya jangan. Kalau misalnya ambil setelah itu, oke, padahal itu setelah itu juga masa Natal itu kan? Iya, oktav Natal. Itu nggak masalah. Tapi yang ini yang 24 25 ini ya. Itu sebaiknya janganlah. Sebaiknya. Walaupun kalau seandainya harus ya terpaksa. Iya. Tidak ada larangan mengenai itu, tapi ya memang gereja hanya mengatakan sebaiknya. Ya, jangan di situ karena ada juga temanya kan, tema Natal kan. Yang tidak sembarangan kita ubah. Kan kalau perkawinan kan berarti berubah temanya kan. Iya, betul. Perkawinan. Iya, ada perubahan. Ada perubahan itu ya. Nah, memang ini yang harus kita perhitungkan, maka sebaiknya tidak disitulah. Itu jadi Pak kita meluruskan Sobat Komsos bahwa tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Tanggal 25 itu melangsungkan pernikahan, tapi memang dianjurkan sebaiknya diusahakan tidak di hari itu. Saya rasa ini juga Pak Stef ya. Seringkali dalam pikiran kita, kalau tidak ada larangan berarti boleh-boleh saja kan begitu kan. Iya, benar. Padahal gereja itu justru mempersilahkan kita membiasakan diri untuk apa itu common sense itu, ya kan, akal sehat atau pengetahuan umum gitu kan. Iya. Jadi kita sendiri yang harus tahu itu kan. Iya. Jadi tidak semuanya harus diatur gitu ya. Betul. Hal-hal yang kecil-kecil. Iya, betul. Ya itu pasti. Terus kita kan kalau kalau kita mengucapkan selamat Natal, selalu bilang selamat Natal dan tahun baru. Ya. Selalu jadi satu paket nih. Ya. Apa makna tahun baru bagi gereja Katolik itu sebetulnya, Pastor? Ya, yang harus kita sadari pertama, Pak Stef ya, tahun baru itu merupakan tahun baru menurut kalender Romawi kan begitu ya. Jadi bukan kalender Katolik. Kalau tahun baru kalender Katolik, maka tahun baru kita itu adalah berarti minggu pertama Advent atau hari pertama Advent. Maka kan seperti kemarin tanggal 3 itu kan hari Minggu, langsung berubah. Ya kan? Iya, tahun betul. Liturgi kita Iya, pada masa Advent pertama itu. Iya.
Tapi ada yang menarik dalam gereja Katolik. Ya, makna bagi kita tahun baru itu ya. Iya. Kita maknai dalam iman. Maka kalau kita lihat kalender ini misalnya ya, ya, tahun baru itu berarti tanggal 1 ya. Iya. Tanggal 1. Nah, di situ di tanggal 1 ada ya hal yang harus kita perhatikan. Tanggal 1 itu berarti hari raya Santa Perawan Maria, Bunda Allah. Maka kalau ada misa pada tanggal 1, maka memang hari rayanya hari raya Santa Maria, Bunda Allah. Iya, iya. Sekaligus memang kita merayakan tahun baru. Dengan kata lain apa? Kita membuat resolusi-resolusi untuk kita, untuk diri kita, untuk keluarga, supaya hidup kita di tahun baru itu lebih baik. Dan kita mohon supaya Bunda Maria yang adalah Bunda Allah dan Bunda kita semua, Bunda gereja ya, dan anggota gereja, supaya membantu kita juga melaksanakan apa yang menjadi resolusi pada tahun baru ini. Iya kan? Iya, iya. Dia betul. Bunda Tuhan, Bunda gereja, Bunda kita semua. Kita mohon doanya ya, supaya juga Tuhan Allah melalui perantara Bunda Maria ini mendengarkan doa-doa kita. Jadi ini makna mungkin yang sangat penting bagi kita, Pak Steve. Iya. Jadi tidak sekadar saya rekreasi lagi. Iya, betul, tidak, betul, kan? Betul. Karena kan ada orang yang bertanya, tanggal 1 itu, misa tanggal 1 itu merayakan apa? Kalau Natal kan jelas nih kelahiran Yesus gitu. Kalau Paskah berarti memang kematian dan kebangkitan. Nah, kalau ini apa katanya? Nah, memang itu tadi hari raya loh itu. Iya, hari raya Santa Maria sebagai Bunda Allah. Iya, itu. Lalu ada yang menarik Pak Steve, itu kan tanggal 31. Yang harus kita perhatikan di sini kalau tanggal 31. Iya. Kalau tanggal 31 itu jatuh pada hari Minggu, ya, jatuh pada hari Minggu, maka pesta keluarga kudus Yesus, Maria dan Yosef dipindah ke hari Minggu tanggal 31 itu. Oh gitu? Iya. Oh, jadi karena tahun ini seperti itu ya? Tahun ini seperti ini. Iya. Itu. Jadi tanggal berapa tuh? Tanggal 31-nya kan memang hari Minggu. Ya, hari Minggu berarti dipindah menjadi pesta keluarga kudus Yesus, Maria dan Yusuf. Biasanya tanggal 30. Tanggal 30. Nah, kalau seandainya tanggal 31 itu hari biasa, maka tetap dipertahankan tanggal pesta 30. Di tanggal 30 pesta keluarga kudus itu. Artinya apa? Misa yang kita rayakan pada tanggal 31 itu tidak hanya juga menyambut pergantian tahun. Bukan hanya itu ya. Tetapi ini adalah kita memestakan keluarga kudus yang notabene adalah teladan contoh keluarga Kristiani. Ya kan? Iya. Maka saya ingat kalau misalnya di keluarga kami atau di kampung itu ya, di Pulau Nias itu, malam pergantian tahun itu adalah malam keluarga. Berkumpul keluarga, lalu juga saling melakukan rekonsiliasi, memaafkan satu sama lain ya, lalu melakukan resolusi bersama supaya lebih baik di tahun yang baru nanti. Nah, ini kan bagus sekali Pak Steve. Iya, bagus sekali. Bagus sekali. Jadi kalau seandainya keluarga-keluarga Katolik melakukan itu, wah, mantap sekali itu kan. Berkumpul mereka. Betul. Ya, dalam pergantian tahun itu. Betul. Lalu berdoa bersama. Iya kan Pak Steve? Itu Pak Steve. Betul. Nah, itu Pak Steve. Iya, jadi memang tetap bagaimanapun juga 31 Desember dan 1 Januari itu ada maknanya. Ada maknanya. Maka di kita itu ya memang ini kan tradisi, bukan tradisi dalam gereja ya. Kalau mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru itu ya. Ya memang Tahun Baru pun masih oktav Natal juga kan begitu. Sampai tanggal, kalau tahun ini berarti sampai tanggal 8. Pembaptisan 8 Januari, pembaptisan Tuhan itu kan. Itu sampai tanggal 8, benar. Pesta pembaptisan Tuhan itu ya. Jadi berakhirlah Natal setelah itu. Maka di dalam gereja Katolik juga memang diharapkan Natal itu ya memang sampai di situ harusnya. Jadi nanti tidak ada bukan hanya 1 hari 25 aja. Iya. Lalu nanti supaya jangan ada lagi yang merayakan Natal tanggal 25 Januari misalnya. Oh iya, itu udah lewat. Ya, atau Februari. Iya kan? Iya, kadang-kadang ada yang begitu, ada perayaan Natal tertunda. Kadang-kadang saya itu tertawa sebenarnya Pak Steve ya. Karena ada yang merayakan Natal bulan November. Sejak November kan? Iya. Lalu nanti sampai bulan Februari. Iya, Februari masih ada. Dengan kata lain, kurang dipahami makna perayaan Natal dan persiapannya. Seperti yang sudah kita paparkan tadi. Nah, ini sebenarnya yang lebih penting pasti. Iya. Nah, itu. Waduh, banyak sekali nih informasi yang menarik yang kita bisa dapatkan. Kira-kira sebagai akhirnya nih, Pastor ada closing statement apa?
Nah baik Pak Steve, Paus kita itu menulis sebuah buku. Ya. Saya rasa ini permenungannya mengenai kelahiran Yesus. Judul dari buku itu sebenarnya ini bahasa Italianya itu adalah Il mio presepe atau Christmas and the Nativity itu ya. Natal pada kelahiran Yesus. Saya kutip satu paragraf. Bapak Paus mengatakan begini. Malam itu menjadi hari suci karena dikuduskan oleh kelahiran juru selamat Yesus Kristus. Pada hari kelahiran itu kita menemukan tanda kuat lainnya. Betapa kecilnya Tuhan. Itu tanda yang pertama. Para malaikat menunjukkan kepada para gembala tentang bayi yang lahir di palungan. Ini tanda yang kedua. Dua tanda ini bukanlah tanda kekuasaan, bukan tanda kehebatan diri sendiri, atau bukan tanda kebanggaan. Tidak. Tuhan yang kekal menghampakan diri menjadi manusia yang tidak berdaya, lemah lembut, dan rendah hati. Tuhan merendahkan dirinya agar kita manusia bisa berjalan bersamanya dan agar Tuhan bisa berdiri di samping kita. Tuhan bukan di atas dan bukan jauh dari kita. Terima kasih Pak Steve. Waduh, bagus sekali. Terima kasih. Sekali lagi Pastor Faustinus, selamat Natal. Selamat Natal Pak Steve. Selamat Natal. Sobat Komsos, kami keluarga besar Komsos Keuskupan Bandung juga mengucapkan sekali lagi selamat Natal untuk seluruh Sobat Komsos. Kita akan berjumpa kembali dalam program Bisik selanjutnya. Salam. Ya, Terima kasih Pastor. Terima kasih Pak Steve.